yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Senang bisa menyapa kembali Bapak Ibu yang sangat setia mengikuti program Obat Tidur dari Gereja GBI Rawa Indah malam hari ini. Kami percaya ketika Bapak Ibu menyaksikan acara ini, saudara akan memperoleh kekuatan baru. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita memuji Allah. Karena kita akan dikuatkan oleh kebenaran Allah, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara, tema dari firman Tuhan malam hari ini dalam program Obat Tidur berbicara tentang tetaplah bersukacita dalam kondisi apapun. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersukacita dalam kondisi apapun. Bapak Ibu boleh baca ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dan nanti di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kemudian di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan mengingatkan kepada saya dan saudara, tetaplah bersukacita dalam kondisi apapun. Dan firman Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara malam hari ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, berdoalah senantiasa di dalam Tuhan, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bagi kita. Pada saat kitab Habakuk ditulis, ya, dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Pada saat kitab Habakuk ini ditulis, kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kanaan saat itu hidup dari kegiatan agraris, ya, yaitu bercocok tanam dan berternak. Ya, di ayat 17 katakan, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi di ayat 17 itu menandakan pada saat itu masyarakat sedang menjadi pekerja agraris, ya. Pekerja agraris di situ adalah bercocok tanam dan berternak. Sebagai suatu kondisi di mana seluruh tanaman saat itu sedang ditanam tiba-tiba habis begitu saja. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak berbuah pada saat itu, serta hasil ladang pada saat itu tidak menghasilkan apapun. Entah karena hama atau kena banjir atau justru karena kekeringan. Jika semua tanaman saja tidak menghasilkan, tentu saja tidak ada bahan makanan bagi ternak-ternak, termasuklah di dalamnya kambing domba yang membutuhkan banyak rumput saat itu, dan termasuk juga sapi yang juga lebih banyak membutuhkan rumput, ya, daripada kambing dan domba. Pada saat itu kenyataan hidup mereka, ya, semua yang mereka harapkan, semua yang mereka tanam, semua yang mereka pelihara terhalau dari kurungan, dan semua tidak menghasilkan apa-apa. Ibarat kata ini adalah nihil, zong, tidak menghasilkan apa-apa. Memang berada di titik nol pada saat itu. Saudara, seperti peribahasa mengatakan demikian, keadaan, ya, dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ini seperti peribahasa mengatakan demikian Bapak Ibu. Ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini berbicara tentang penderitaan yang bertubi-tubi. Penderitaan atau masalah yang bertubi-tubi datang pada saat itu. Saudara bisa perhatikan, mereka mengharapkan pohon ara bisa berbuah, ya, pohon zaitun bisa menghasilkan. Bahkan mereka memelihara ternak supaya menghasilkan.
Tapi apa hasilnya Bapak Ibu? Nol, zero, dan tidak ada sama sekali hasil. Ya, itu memang mereka berada pada saat itu adalah di posisi zero, nol. Saudara, bagaimana jika kondisi ini terjadi terhadap kita? Apakah kita akan mampu bersuka cita di dalam Tuhan? Bagaimana kondisi ini terjadi? Apakah kita akan tetap mampu berdoa kepada Tuhan? Bagaimana jika kondisi ini terjadi? Apakah kita mampu mengucap syukur? Saudara, gambaran orang mampu mengucap syukur, mampu bersuka cita, ya, kemudian dia mampu berdoa ketika ya, persoalan hidup yang benar-benar bertubi-tubi datang kepada dia. Ya. Persoalan hidup yang benar-benar menghimpit hidupnya. Apakah dia akan terus berlari kepada Tuhan? Kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan menegaskan kepada saya dan saudara hal yang luar biasa dicontohkan oleh Nabi Habakuk di ayat 18. Saya akan baca ulang ayat ini Bapak Ibu. Di ayat 18. Ya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu ayat itu luar biasa saudara. Nabi Habakuk sedang menegaskan bahwasannya dia harus terus bersuka cita. Kalaupun hidupnya, ya, kalaupun hidup masyarakat saat itu dihimpit berbagai macam masalah, ya, kekurangan, karena semua yang mereka harapkan tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, itu Nabi Habakuk, ya, dia memberikan contoh kepada saya dan saudara ketika masalah itu datang, ya, dan tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupannya, zero. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan itu memang benar-benar tidak menghasilkan. Hal yang luar biasa malam hari ini firman Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara, dia harus tetap bersuka cita, beria-ria karena Tuhan. Ya. Kemudian saudara, tokoh fenomenal yang sudah tidak asing lagi bagi saya dan saudara itu Ayub. Ya. Ayub dalam ujian kehidupan yang dialami masih dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu Bapak Ibu bisa baca Ayub 1 ayat 21. Kemudian ketika Ayub kehilangan seluruh harta bendanya, bahkan bukan hanya kehilangan harta bendanya saudara, dia juga kehilangan anak-anaknya. Bahkan ketika dia menderita sakit penyakit, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Itu Ayub 1 ayat 22 dan Ayub 2 ayat 10. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika permasalahan hidup, ya, ketika kekurangan hidup yang sedang melanda saudara, apakah saudara akan terus tetap bersuka cita dalam kondisi apapun? Saudara, kebenaran firman Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara, kita harus terus bersuka cita karena Tuhan dalam kondisi apapun. Kebenaran firman Tuhan juga malam hari ini menegaskan kepada saya dan saudara, tetap bersuka cita dalam kondisi apapun. Bersukacitalah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 tadi. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena hal itulah yang dikehendaki Allah bagi saya dan saudara. Saudara, ada kunci rahasia untuk kita tetap bersuka cita dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini. Ada 3 kunci rahasia untuk kita tetap bersuka cita dalam kondisi apapun. Yang pertama saudara, kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu memberikan kekuatan. Ayat 19, ya. Kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Kemudian yang kedua, rahasia atau kunci rahasia untuk kita tetap bersuka cita dalam kondisi apapun yang kita alami, yang kedua, harus terus datang kepada Tuhan Yesus melalui pujian, doa, dan ucapan syukur. Ya, Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah yang letih lesu datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hal yang ketiga, kunci rahasia untuk kita tetap bersuka cita dalam kondisi apapun yang ketiga, kita harus yakin Tuhan pasti tolong kita. Mazmur 121 ayat 2, demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara,
ada 3 poin penting yang menjadi inti dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kunci rahasia untuk kita tetap bersuka cita dalam kondisi apapun. Yang pertama tadi, kita harus terus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu memberi kekuatan. Yang kedua, kita harus terus datang kepada Tuhan. Karena melalui pujian dan doa, ucapan syukur kita, Tuhan akan menguatkan saya dan saudara. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga, kita harus